Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab dunia mantan dimulai di hari pertama ia mengkhianatimu. Ya. Jadi sebenarnya sebelum ketemu dengan kita, mantan itu kan selalu berdoa ya. Dia memohon agar dipertemukan dengan seseorang yang mencintainya. Mantan mungkin sedang terpuruk lah ya, atau dia baru dikhianati oleh kekasihnya sebelumnya, dia baru dikhianati oleh pasangannya sebelumnya, dan dia merasakan ya betapa pahit dan getirnya pengkhianatan itu. Jadi dia tahu persis tuh bagaimana rasanya dikhianati itu, dia tahu persis. Ya. Kemudian dia berdoa agar dia bisa dipertemukan dengan seseorang yang setia dan mencintai dia. Ya. Nah, kemudian doanya terkabul ya. Doanya terjawab. Dia ketemu dengan kita. Kita yang sangat mencintai dia, menyayangi dia, selalu siap berkorban untuk dia, ya, dan setia kepada dia. Tetapi realitanya dia justru tergoda dengan orang ketiga misal. Dia mengkhianati kita. Semua pengorbanan kita yang kita rasakan kok jadi sia-sia. Ya. Nah, padahal sesungguhnya saat mantan mengkhianati kita, maka di hari itulah, jadi di hari dia mulai mengkhianati kita, misal mulai rajin chatting WhatsApp dengan orang ketiga, ya mulai rajin telepon-teleponan dengan orang ketiga, ya mulai ketemu ya sembunyi-sembunyi ya dengan orang ketiga. Nah, maka di hari pertama mantan mulai mengkhianati kita, maka disitulah azab dunia dimulai untuknya. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, kenapa demikian? Di dalam surat Ibrahim ya, ayat yang ke-7 kita diajarkan la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Nah, artinya apa? Mantan berdoa nih, ya, agar bertemu dengan seseorang yang mencintainya, yang setia kepada dia. Dan dia ketemu dengan kita yang sangat mencintainya. Artinya apa? Kita ini adalah jawaban dari doa-doa panjangnya saat itu. Dan dia tidak bersyukur dengan kehadiran kita. Makanya dia mengkhianati kita. Karena dia mengkhianati kita, itulah ya azab di dunia itu segera dimulai untuk dia. Ya. Jadi okelah dia bisa
pura-pura kelihatan bahagia ya di media sosialnya, di Instagramnya bersama orang ketiga. Tetapi kan yang betul-betul tahu dia bahagia atau tidak kan dia sendiri ya. Jadi dia mencitrakan bahwa dia bahagia. Nah, itu justru sesungguhnya adalah tanda bahwa dia tidak bahagia tuh bersama orang ketiga. Kalau dia betul-betul bahagia, dia tidak perlu mencitrakan dirinya bahagia. Ya. Kalau dia betul-betul bahagia, dia tidak perlu memposting setiap hari kebahagiaannya. Ya. Jadi seperti misalnya orang yang takut ya untuk jalan sendiri di malam hari. Untuk memompa keberanian di dalam dirinya, dia mengatakan, saya tidak takut kok, saya tidak takut kok, saya tidak takut kok. Nah, itu ya. Padahal dia takut tuh. Jadi orang yang takut berjalan di malam hari justru akan mengatakan sesering mungkin saya tidak takut. Tujuannya apa? Untuk memompa keberanian di dalam dirinya. Ya, jadi begitu. Nah, jadi sesungguhnya ketika mantan rajin sekali sekarang memamerkan kebahagiaannya, dia sedang berusaha mencitrakan dirinya bahagia bersama orang ketiga. Kalau dia berusaha mencitrakan dirinya bahagia, artinya dia tidak betul-betul bahagia. Orang yang baik itu dia tidak perlu membuat pencitraan kalau dia baik, karena semua orang juga tahu dia baik. Ya, ketika orang berusaha mencitrakan diri, ya, dia baik, rajin membantu dan seterusnya, artinya dia tidak benar-benar seperti apa yang dia tampilkan tadi. Ya, nah. Jadi itulah yang terjadi pada mantan. Ketika mantan tidak bersyukur dengan kehadiran kita, maka di hari itulah azab dunia untuknya sudah dimulai. Ya, karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang ya? Jika kita memang masih mencintainya, kita berdoa agar dia segera sadar. Ya, segera sadar dan datang kembali kepada kita lagi. Ya, kita berdoa agar dia menjadi jodoh kita yang paling setia selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.